Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 aplikasi komputer psikologi ya dengan anggota Bagus Legowo dan saya sendiri Henry dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Siti Rahiyati MPC. Di sini kami ingin mempraktekkan atau simulasi dari aplikasi Gipower. Next. Nah, uji G-Power, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan mahasiswa ketika hendak mengambil data adalah berapa jumlah sampel yang tepat untuk penelitian saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas bagaimana cara menghitung jumlah sampel minimal serta statistical power yang diperoleh dengan bantuan software G-Power. Nah, pertama pengertian G-Power. G-Power adalah software yang menghitung statistical power atau kekuatan uji statistik untuk berbagai uji T, uji F, uji X pangkat 2, uji Z, uji korelasi, dan uji statistik lainnya. G-Power juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran efek atau efek size dan untuk menampilkannya secara grafis hasil analisis, sehingga software ini juga cocok digunakan untuk melakukan studi simulasi dan proses pengajaran. Pada PPT kali ini akan dijelaskan mengenai cara menentukan jumlah sampel berdasarkan power, level signifikansi, dan efek size. Nah, langkah-langkah menentukan sampel minimal. Pertama, menentukan jenis analisis yang akan diestimasi. Jenis analisis bervariasi tergantung dari jenis data dan hipotesis yang ingin dijawab. Kedua, menentukan level signifikansi atau alfa yang hendak digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian di psikologi, pada umumnya level signifikansi yang ditoleransi adalah 0,05 atau 0,01. Jika kita menghendaki kecermatan yang tinggi, kita bisa menggunakan level signifikansi 0,01. Namun secara umum level signifikansi adalah 0,05 sudah diterima. Tiga, menentukan statistical power yang diharapkan. Pada umumnya, dalam penelitian psikologi, statistical power yang diharapkan yaitu yang tinggi setidaknya di atas 0,80 atau 80%. Keempat, menentukan efek size berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan. Kelima, menentukan tile atau S yang akan digunakan. Banyaknya S, apakah one tile atau two tile. Tergantung dari apakah hipotesis kita memiliki arah atau tidak. Selanjutnya, menentukan sampel minimal atau uji korelasi dengan G-Power. Pertama, klik test, correlation and regression, correlation, pilih bivariate normal model. Kedua, pilih tipe power analysis a priori, computer recruit sample set given alpha power effect set. Ketiga, jika hipotesis kita belum memiliki arah, maka isikan tel dengan to. 4. Correlation PH1 merupakan efek set atau nilai korelasi yang dikehendaki. Misalkan, penelitian kita mendapatkan hasil korelasi R sama dengan 0,835, maka kita bisa isikan 0,835. Kelima, alpha error probe merupakan level signifikansi yang ditoleransi. Kita bisa isikan 0,05. Keenam, power dalam atau 1 kurang B R probe merupakan power statistik yang diharapkan. Kita bisa isikan dengan 0,80. Ketujuh, correlation pH0 merupakan hipotesis 0 kita bisa isikan 0. Jika semua parameter sudah diisi, maka klik calculate dan kita bisa lihat jumlah sampel minimal di total sampel set.
Nah, ini adalah contoh hasil uji G-Power dan hasil korelasi SPSS. Nah, dalam menentukan sampel minimal, uji T kelompok independen dengan G-Power. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, klik tes, pilih main to independent groups. Kedua, pilih tipe power analysis a priori, computer recruit sample set given alpha power effect set. Dan yang ketiga, jika hipotesis kita belum memiliki arah, maka isikan tel atau S dengan to. Keempat, efek set D merupakan efek set yang dikehendaki. Misalkan penelitian sebelumnya sebagian besar menentukan hasil D sama dengan 0,5, maka kita bisa isikan 0,5. Namun, tidak semua penelitian melaporkan nilai D karena by default. Software seperti SPSS tidak bisa mengeluarkan nilai D secara otomatis. Jika memang demikian, kita bisa klik determine di samping kiri, lalu isikan nilai MEN dan SD masing-masing kelompok. Kelima, alpha R probe merupakan level signifikansi yang ditoleransi. Kita bisa isikan 0,05. Keenam, power atau 1 BR probe merupakan statistik yang diharapkan. Kita bisa isikan 0,80. Ketujuh, allocation ratio N2 atau N1 merupakan perbandingan jumlah kelompok 1 dan 2. Nah, jika kita menghendaki kedua kelompok jumlahnya sama, maka kita bisa isikan angka 1. Jika semua parameter sudah diisi, maka klik calculate dan kita bisa lihat jumlah sampel minimal di total sampel set. Nah, ini adalah hasil uji G-Power dan hasil uji T SPSS. Yang pertama itu ada ketangguhan mental. Nah, di sini bisa kita lihat ada sampel set grup 1 itu jumlahnya 1, terus sampel set grup 2 jumlahnya 3. Nah, jadi total sampel set itu ada 4. Nah, di sebelah kanan itu ada variabel kecemasan bertanding. Nah, untuk sampel set grup 1 itu 1 dan sampel set grup 2 itu 3 dan total sampel setnya itu ada 4. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mensimulasikan tentang aplikasi G-Power yang akan disimulasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan aplikasi G-Power. Jadi, ntar saya mau sisihkan sebentar. Nah, oke, apakah terlihat slide-nya? Ya, terlihat. Oke, baik. Nah, jadi untuk G-Power sendiri, ini adalah tampilan dalam aplikasinya. Nah, yang pertama itu kita akan mengujikan korelasi dari yang dijelaskan tadi. Nah, jadi untuk korelasi sendiri, nah kita pertama itu pilih tes, di tes, kemudian pilih correlation regression, kemudian pilih correlation with normal model. Nah, diklik. Nah, kemudian di sini kan ada tes family, statistical test, dan type of power analysis. Nah, untuk tes familinya itu tetap exact, kemudian statistik tesnya itu correlation with normal model, dan untuk type of power analysisnya a priori compare required sample size given alpha power and effect size. Nah, dari sini sudah dipilih. Kemudian di bawahnya itu ada input parameter. Nah, untuk tiles ini yaitu kita pilih 2. Karena kan apa tadi yang tiles tadi kita pilih 2. Kemudian untuk correlation pH1-nya ini didapatkan berdasarkan hasil korelasi uji SPSS. Nah, adapun yang uji SPSS tadi yaitu hasil korelasinya itu 0,835. Nah, terus untuk alpha error probabilitasnya itu 0,05 dan power
power yang di bawahnya ini 0,8 dan correlation pH 0-nya ini adalah 0. Nah, setelah selesai, kita klik calculate. Nah, di sini didapatkan hasil yaitu total sampel size-nya itu adalah 8 dari hasil uji korelasi yang sudah ada di PSS, yaitu apa itu yang hasil penelitian kita. Nah, jadi total sampel size-nya itu adalah minimal 8. Oke, selanjutnya yaitu uji t-test. Nah, untuk uji t-test sendiri, kita pilih tes, kemudian main, kemudian kita pilih bentar, kita pilih two independent groups. Nah, setelah itu sudah di tes familinya t-test, kemudian di statistical testnya itu means difference between two independent means atau two group. Nah, kemudian untuk type of power analysisnya a priori compute record sample size. Nah, di sini untuk types-nya tetap two, kemudian kan effect size-nya belum ditentukan gitu kan. Jadi kita klik determine. Nah, di sini ada mens grup 1 dan grup 2. Nah, jadi untuk main grup 1 2 ini berdasarkan hasil SPSS tadi. Nah, untuk hasil SPSS-nya, nah ini sebentar. Untuk hasil SPSS, nah ini. Nah, jadi untuk hasil SPSS-nya yang dites tadi, untuk contohnya itu untuk ketangguhan mental. Nah, jadi ada men-nya 64,57. Kita masukkan nanti di men yang grup 1 dan 60,78 di mens grup 2. Kita kembali lagi ke G-Power. Nah, sudah, berarti kita masukkan tadi berdasarkan hasil main grup 1 dan grup 2. Berarti main grup 1 yaitu 64,57. Dan mens grup 2 yaitu 60,78. Nah, kalau sudah kita tekan calculate. Nah, kita dapatkan hasil effect size-nya itu 7,58. Kita copy dan kita pindah ke effect size yang di power-nya tadi. Nah, untuk error probabilitasnya tetap 0,05, terus power-nya tetap 0,80. Nah, untuk allocation ratio-nya, nah jadi kan dari sampel penelitian saya itu laki-lakinya berjumlah 21 dan perempuannya berjumlah 9. Nah, jadi kita bagi saja 21 bagi 9 dapatkan hasil 2,3. Nah, setelah itu langsung kita calculate. Nah, didapatkan hasil yaitu total sampel minimalnya 4, yaitu grup satunya 1 dan grup 2-nya ada 3. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.